Kemudian tema khusus malam hari ini adalah The Difference of GDA, yaitu keunikan-keunikan apa dan keunggulan apa saja sih yang dimiliki oleh SMA Global Darussalam Academy dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Tidak memperlama dan memperpanjang waktu, saya persilakan langsung untuk materi malam hari ini, yaitu Ibu Lita Mariana sebagai Kepala Sekolah dari SMA Global Darussalam Academy yang akan ditemani oleh Ibu Junita Widiati Arfani sebagai Kepala dari asrama kita. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Laili. Boleh tolong di-share screen-nya? Oke, siap. Baik Bu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Ibu, Bapak semuanya? Masih menunggu? Oke. Bagaimana dengan ini? Apakah Sudah, Oke, sudah. sudah, Miss, sudah nampak. silakan Ibu Lita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu dan anak-anak sudah meluangkan waktu pada malam hari ini pukul 7. Namun apabila kita berada di zona waktu yang berbeda, alhamdulillah dan selamat datang di webinar pertama untuk Global Darussalam Academy Admission Webinar Session. Nah, di sini saya akan memulai seri dari webinar ini, dan yang bagian yang pertama ini kita akan membicarakan tentang perbedaan GDA dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, itu adalah kenapa muncul di sini, the GDA's difference. What makes GDA different from other school? Silakan mulai ini. Berikutnya. Ini cuaca di GDA Apakah sedang sudah terlihat? hujan. Sepertinya ini turut mempengaruhi ya. Mohon maaf Karena sekali Ibu, Bapak semua semuanya. sedang ada di kamar masing-masing sehingga wah luar biasa jaringan kita padat ini. Siap. Oke, Oke, baik. apakah Sambil sudah menunggu Bu? Sudah kemunculannya, kembali normal? belum muncul di saya tapi Oh, nggak ini apa-apa. dia. Oke, Global Darussalam Academy ini Oke. adalah sekolah SMA ya. SMA Global Darussalam Academy ini adalah sekolah premier atau sekolah premium dalam status candidacy untuk International Baccalaureate Diploma Program. Dan SMA Global Darussalam Academy adalah sekolah berasrama. Nah, SMA Global Darussalam Academy ini dirancang menjadi bagian dari ekosistem SMA Garuda. Dan ini yang saat ini sedang bersama kami di sini sebagai keluarga adalah angkatan pertama. Sehingga SMA Global Darussalam Academy dimulai dari bulan Juli 2025. Lokasi kami ada di Sleman. Kami bilang Jogja tapi Sleman gitu ya. Karena lokasinya ada di Kabupaten Sleman. Alamat lengkapnya Global Darussalam Academy berada di Hargo Binangun, Kecamatan Pakem. Bu Lili, maaf, ini belum muncul juga di saya. Mungkin kalau saya boleh tanya di peserta yang lain, apakah muncul ya di layarnya? Tidak Belum muncul. ada. Oh, belum Oh, ada. kalau ini Oke, sudah Bu. baik. Oke, baik. Belum muncul, Ibu. Belum muncul ya Bu. Untuk ini apakah sudah muncul Bu?
Belum. Belum. Belum, Ibu. Izin Ibu, mungkin saya minta tolong teman saya yang satunya untuk share screen ya Bu, karena mungkin konten internet di sini belum stabil. Mohon maaf sekali Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Saya lanjutkan saja kalau begitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang visi Global Darussalam Academy. Visi dari GDA adalah mewujudkan pemimpin kelas dunia yang berintegritas, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan pembelajar sepanjang hayat. Sebuah visi yang sangat besar. Kami sadari bahwa cita-cita kami sangat besar sehingga membutuhkan tim yang terbaik, baik dari akademik maupun dari asrama. Nah, dengan harapan itu pula, untuk mewujudkan mimpi yang besar, maka siswa yang akan bergabung dengan kami adalah kami pilih siswa-siswa yang mampu untuk mengemban visi yang besar ini. Nah, dari visi tersebut, kami mengembangkan misi sekolah. Ada 5 misi sekolah. Yang pertama adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan yang berdaya saing global. Yang kedua adalah membangun karakter yang menjunjung tinggi etika, martabat, kejujuran, komitmen, konsistensi, objektivitas, dan transparansi. Jadi, misi yang kedua adalah tentang karakter. Yang ketiga adalah untuk menanamkan sikap adil, toleran, bertutur kata, dan berperilaku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misi kami yang keempat adalah menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sedangkan untuk misi yang kelima adalah membina semangat untuk membela, menjaga, dan memberi kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Jadi, dari visi GDA untuk mewujudkan pemimpin kelas dunia, maka diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut berupa misi yang tadi. Jadi kami mengajak para calon siswa untuk melihat ke depan. Ingin seperti apa? Ingin menjadi seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kita tidak berhenti pada mengembangkan diri, namun juga kita harus mampu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Secara umum sehingga bisa diringkaskan bahwa misi GDA adalah untuk mengembangkan dan menumbuhkan siswa. Pada saat mereka masuk, mereka punya kondisi awal, dan pada saat lulus, mereka akan mewujudkan profil dari lulusan GDA yang diharapkan berdasarkan visi dan misi GDA. Profil lulusan GDA ada 4. Yang pertama adalah menjadi pious Muslim. Apa itu pious Muslim? Pious Muslim adalah Muslim yang kafah, yang akan menunjukkan dari dirinya seperti apa Muslim itu seharusnya. Punya martabat yang baik, punya akhlak yang terbaik, dan semuanya yang terbaik. Memang tampak seperti, wah ini adalah profil yang luar biasa. Tentunya kita tidak berharap melihat semua akan sempurna. Karena sesungguhnya setiap orang punya keunikannya masing-masing, mereka punya kekurangannya masing-masing, namun di GDA yang akan ditonjolkan adalah mengembangkan masing-masing. Sehingga dari yang tadinya mungkin merasa, saya sudah baik, maka ketika dia akan menjadi lulusan, dia akan yakin bahwa dia lebih baik. Jadi tidak hanya rasa, namun juga membuktikan. Dan sebagai Muslim yang kafah,
maka tidak hanya akan berguna bagi dirinya sendiri, tidak hanya berfokus kepada dirinya sendiri, namun juga akan mampu untuk menjadi contoh bagi yang lain. Profil lulusan GDA yang kedua adalah menjadi lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Jadi dalam komunitas GDA, lulusan GDA diharapkan bahwa semua siswa dan semua lulusannya mempunyai kebiasaan untuk punya semangat belajar. Tentunya kita ada masa-masa, aduh males ya gitu, atau ada masa-masa ketika aduh lelah ya. Nah, tidak berarti ketika kita bilang bahwa lulusan GDA punya profil pembelajar sepanjang hayat, maka tidak ada bosannya, tidak ada capeknya, dan tidak ada kurangnya. Namun secara keseluruhan, pembelajar sepanjang hayat adalah yang menyadari dirinya, kekurangannya apa yang harus diperbaiki. Oh, ini saya mengenali kekuatan diri saya. Oh, ini saya mengenali kekurangan diri saya. Ini adalah sisi-sisi yang saya harus perkuat, dan ini adalah sisi-sisi yang dapat lebih diperbaiki. Yang ketiga, mengenai profil lulusan GDA adalah menjadi warga dunia. Digambarkan sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa warga dunia? Kenapa global citizen? Karena sesungguhnya apa yang terjadi di kita, bagaimana kita, itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Dari terdekat keluarga, kemudian ke komunitas, lalu ke provinsi misalnya untuk menimbulkan dampak, kemudian ke Indonesia, dan menjadi dunia. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di satu tempat itu tidaklah terisolasi. Apa yang terjadi di satu tempat akan dapat mempengaruhi apa yang terjadi di tempat lain. Seperti isu-isu yang hangat pada saat ini, bagaimana konflik di suatu negara akan mempengaruhi bagaimana keadaan dunia, atau bagaimana keadaan ekonomi negara adidaya, itu dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang. Jadi ketika kita berpikir tentang aku lulus mau jadi apa, pertanyaan sesungguhnya adalah dampak apa yang akan bisa saya berikan kepada masyarakat, dampak apa yang bisa saya berikan kepada dunia. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun mungkin kita pikir itu adalah kontribusi kita, itu adalah rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat, untuk profil kelulusan adalah world class leader. Apakah semua apabila lulus dari GDA maka harus menjadi menjadi pemimpin dunia? Tentu tidak. Yang dibahas di sini adalah world class leader, menjadi pemimpin yang sanggup untuk tampil dalam kancah dunia. Tidak berarti harus menjadi pemimpin dunia, karena kan pemimpin negara satu, kemudian wakilnya ada satu. Tidak mungkin untuk semua orang yang punya kapabilitas tinggi untuk semuanya tampil menjadi pemimpin dunia. Namun, yang GDA persiapkan adalah kelulusan yang sanggup untuk menjadi pemimpin dengan taraf dunia. Sungguh visi yang besar ya. Selanjutnya, ini adalah maskot GDA. Kenalkan, ini adalah Darsa, maskot Global Darussalam Academy. Darsa adalah seekor burung merpati. Nah, spirit GDA itu adalah rooted in faith, reaching beyond. Rooted in faith berarti dalam kesehariannya diharapkan semua siswa GDA selalu berpegang pada keyakinannya. Sebagai Muslim, maka akan berpegang kepada keimanan dalam Islamnya. Reaching beyond artinya ketika akan bermimpi tinggi, akan punya cita-cita tinggi, punya ambisi yang besar, maka harus selalu ingat bahwa akarnya ada di mana. Akarnya adalah ada di akhlaknya. Akarnya adalah berada dari mana dia berasal. Mimpi harus tinggi, cita-cita harus tinggi, dan dampak yang diberikan harus besar. Namun akarnya selalu diingat. Selanjutnya. Nah, karena Global Darussalam Academy adalah sekolah yang saat ini menjadi kandidat International Baccalaureate Diploma Program, maka ada IB Learner Profile. Apa itu IB Learner Profile?
ada 10 atribut, ada 10 sifat utama yang harus dimiliki oleh siswa yang mendalami atau menjalani program IB Diploma Program. Ada inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, dan reflective. Ke-10 atribut dari learner profile ini adalah harapan, adalah target tentang bagaimana profil siswa yang sedang bersekolah di GDA selain dari graduate profile tadi. Kenapa harus begini sih? Nah, ini adalah karakter atau sifat ya, sifat dan kecakapan yang harus dimiliki oleh siswa yang sedang menjalani diploma program. Yang pertama, inquirer. Harus pintar, harus bisa untuk bertanya, harus mau untuk mengeksplorasi, harus pandai untuk menggali. Nah, hasil dari menggali, mencari tahu, kemudian mengeksplorasi itu adalah knowledgeable. Jadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi yang lebih tahu. Kemudian setelah tahu, lalu apa? Nah, selanjutnya adalah thinkers. Semua harus dipikirkan dengan baik. Tidak kemudian, oh bicara dulu, baru kemudian, dipikirinnya nanti, gitu. Atau kita akan membuat rencana apa, itu direncanakan dengan baik-baik. Yang keempat adalah communicators. Nah, ini adalah tantangan yang umum bagi siswa Indonesia, di mana biasanya mereka pintar, namun ketika harus bersaing dengan siswa dari luar negeri, dari negara-negara lainnya, bahkan negara ASEAN, siswa Indonesia cenderung ada kepasifan di situ. Ada tingkat untuk kemampuan mengkomunikasikan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi keahliannya. Nah, di sifat komunikator ini atau di kecakapan komunikator ini, siswa dilatih untuk bisa mengungkapkan idenya, bisa mengungkapkan apa yang menjadi bahan pikirannya, dan dikomunikasikan dengan baik. Ini dibangun dari bagaimana pembelajaran dan pengajaran diberlakukan di kelas. Yang kelima adalah principled. Punya prinsip, tidak kemudian, oh teman bilang A, saya ikut A. Teman bilang B, saya ikut B. Maka jadi ikut arus kemana-mana. Tergantung gimana yang lain aja deh, gitu. Saya maunya nyenengin aja. Tidak seperti itu. Salah satu dari learner profile ini adalah punya prinsip, dan ini pas sekali dengan visi GDA. Yang keenam adalah open-minded. Karena tadi sudah banyak bertanya, sudah kemudian mendapat pengetahuan, dipikirkan, dikomunikasikan, punya prinsip, maka ketika berkomunikasi dengan orang lain, bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, maka harus punya kecakapan untuk berpikir terbuka, menerima yang lain dari dirinya. Walaupun mungkin ya tidak setuju, walaupun mungkin saya yakin saya yang benar, tapi bagaimana caranya dalam meyakini bahwa diri benar, itu tetap terbuka kemungkinan bahwa saya bisa jadi salah. Kemudian yang selanjutnya adalah caring, harus peduli pada yang lain. Jadi, tidak hanya saya, dan saya, semuanya berfokus ke saya, namun juga bagaimana untuk peduli pada yang lain, menyayangi yang lain. Cocok kan ya dengan profil lulusan GDA untuk pious Muslim, berakhlak wa karimah, harus peduli pada yang lain, harus bermanfaat untuk yang lain. Yang ke-8 adalah risk taker. Setelah tahu, setelah bertanya, tahu, dipikirkan, dikomunikasikan, punya prinsip, saya terbuka pada perbedaan, saya bisa menerima pendapat yang lain, saya sayang pada yang lain, saya mampu untuk berempati, bersimpati, tapi saya juga mampu untuk mengambil risiko. Karena dalam segala sesuatu pasti ada risiko yang diambil. Walaupun itu kecil, tetap itu adalah sebuah risiko. Apa sih konsekuensi dari mengambil suatu tindakan? Apa sih konsekuensi dari tidak mengambil tindakan tertentu? Jadi selalu ada risiko di segala hal. Yang ke-9 adalah balance.
dalam upaya kita semasa hidup, semasa belajar, dalam berkomunikasi, yang harus diupayakan adalah seimbang. Memang itu adalah sebuah hal yang luar biasa sulit sebetulnya untuk menyeimbangkan ini. Terutama ketika sedang menjalani IBDP, wah sibuk sekali dengan project science, dengan project history misalnya, dengan ini dan itu, dan kemudian tetap menjalani diniyah di malam hari. Gimana cara bagi waktunya? Time management atau manajemen waktu itu adalah salah satu kunci untuk bisa meraih kecakapan balance ini. Kemudian yang ke-10 ini adalah hal yang salah satu yang paling penting, reflektif. Apa sih reflektif itu? Reflektif tidak terbatas pada berkaca dan kemudian melihat apa yang ada di kaca dan kita lihat di kaca. Tapi reflektif juga berarti ketika terjadi sesuatu, apa yang bisa kita ambil dari sana? Apa yang bisa kita ambil dari sana? Hikmahnya apa? Lalu kemudian Lalu apa yang berubah dari saya setelah tahu itu terjadi? Apa yang berubah dari pendapat saya ketika tahu bahwa oh A menyebabkan B? Itu bisa mengubah yang tadinya dari tahu menjadi dari tidak tahu menjadi tahu, tapi juga bisa iya betul juga. Saya salah di situ. Saya belajar bahwa yang begini harusnya begitu. Atau misalnya, saya sudah melakukan ini, tapi sepertinya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi dengan cara yang lain. Nah, kemampuan reflektif ini akan diterapkan di seluruh mata pelajaran dan diharapkan akan dicerminkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak berhenti pada IB, tidak berhenti pada kehidupan bersekolah, namun juga ditampilkan sebagai kecakapan harian, kecakapan sebagai manusia yang seutuhnya, bahwa dia adalah manusia yang mampu untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri. Selanjutnya, apa lalu yang membedakan antara GDA dengan yang lain? Yang pertama, IBDP in Candidacy, boarding school. GDA adalah satu dari hanya 50 sekolah IB di Indonesia sebagai bagian dari jaringan akademik kader bangsa. 1 dari 50 sekolah IBDP di Indonesia. Baru sedikit ya sekolah IB di Indonesia. Karena itu GDA dengan bangga menjadi bagian dari komunitas yang masih kecil namun akan terus berkembang ini. Walaupun kecil namun di situ ada kebanggaan bahwa ini adalah bagian dari komunitas yang sangat agresif untuk belajar, sangat agresif untuk mengembangkan diri dan memperbaiki diri. Yang kedua yang membuat GDA unik adalah pengalaman di asrama. Karena berada di asrama, maka selama 24 jam, 7 hari seminggu, apa saja yang dilakukan itu akan dalam bimbingan. Baik bimbingan guru di sekolah maupun bimbingan dari musyrif-musyrifah di luar waktu sekolah. Tidak ada waktu di mana siswa tidak dalam bimbingan atau pengawasan. Hal ketiga yang membuat GDA unik adalah future leaders untuk menjadi pemimpin masa depan. Traits-nya atau sifatnya seperti apa sih? Kecakapannya seperti apa sih? Harus kritis, kreatif, menjadi pemikir yang kolaboratif. Nah, pemikir yang kolaboratif ini bagaimana sih? Banyak siswa yang mampu untuk berpikir sendiri. Oh, aku bisa kok kerjakan sendiri. Betul. Tapi untuk maju bersama dalam komunitas dan sebagai negara di mana itu adalah visi dan misi GDA, maka kita harus majunya bareng-bareng, tidak untuk maju sendiri. Harus bisa berkolaborasi untuk maju. Tidak hanya diri sendiri yang maju, namun memajukan yang lain. Collaborative thinkers devoted to knowledge, yang mengabdikan diri pada pengetahuan, keimanan, agama, dan bangsa. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri sekedar tahu, tidak berhenti di situ. Namun juga berguna untuk agama, untuk keluarga terutama yang terdekat, dan untuk bangsa. Yang keempat adalah integrasi keislaman dalam
kehidupan bersekolah di sini. Nah, em, pembelajaran keislaman ini tidak berhenti pada ruang-ruang kelas, tidak berhenti di musola, namun juga pada seluruh kegiatan yang dilakukan di Global Darussalam Academy. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah proven track record. Sudah ada buktinya. Nah, siswa yang masuk ke GDA ada yang sudah menang emas di opsi, ada yang memenangkan medali di Innova, kemudian di NNSC, maaf, dan kemudian juga kompetisi lain di tingkat nasional dan internasional. Terima Apa nih kasih, fotonya, Bu? mohon di-mute dulu ya. Yang mic-nya masih menyala. Terima kasih Ibu dan Bapak. Yang berikutnya adalah fasilitas. Di GDA kami mengedepankan fasilitas untuk pembelajaran, di antaranya adalah laboratorium IPA. Laboratorium IPA ada 3, fisika, kimia, dan biologi. Nah, berarti ketiga-tiganya ini kami ada lab yang terpisah. Kemudian ada perpustakaan. Ada perpustakaan yang nyaman. Kemudian ada masjid. Kami juga ada klinik kesehatan, dan tentunya sebagai sekolah berasrama ada gedung-gedung asrama, ada komplek olahraga, dan yang yang akan dibangun adalah art performance theater dan indoor gym. Nah, kemudian ini adalah salah satu yang menjadi andalan dari Global Darussalam Academy adalah excellence support. Jadi ketika di depan, visi GDA adalah untuk mengembangkan pemimpin dunia, dan kemudian salah satunya dalam misinya adalah untuk mengedepankan akademik, karena pemimpin dunia kan harus bisa diandalkan dari segi intelektual, maka bagaimana caranya untuk mencapai ke sana? Excellent support. Kami ada konselor 2 di sana. Ada konselor dari karir, ada konselor social emotional learning atau biasa dikenal sebagai bimbingan konseling yang umum dikenal. Kemudian ada public speaking, muhadharah, ada community service, kemudian ada sustained reading, dan ada kegiatan di akhir pekan di mana akan mendatangkan figur-figur yang menjadi contoh baik dari profesi maupun dari kepemimpinan, dan itu berbentuk expert forum. Selanjutnya. Nah, ini adalah baru sebagian karena nggak muat semuanya di sini. Ini adalah sebagian dari excellence support. Jadi ketika sekolah menargetkan tinggi untuk target akademik tinggi, atau untuk target siswa harus bisa memenuhi IB Learner Profile. Apa saja yang kami sediakan? Itu adalah bimbingan. Terlihat di sini adalah siswa-siswa kami yang didampingi oleh guru maupun musyrif-musyrifah ketika dalam pembelajarannya, menyiapkan untuk kompetisi, datang untuk menerima penghargaan. Selanjutnya. Nah, termasuk untuk menyiapkan, salah satu yang paling penting tentunya adalah persiapan untuk IBDP program. IBDP program ini kami pilih karena IB ini tidak hanya tentang belajar di luar negeri, tapi yang paling penting adalah IB ini tentang mengembangkan dan memperlengkapi anak-anak atau siswa-siswi sekalian dengan kecakapan yang paling penting untuk apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Kita bisa melihat tren, oh iya dunia sedang membutuhkan ini, oh lapangan kerja sedang membutuhkan ini sekarang. Tapi ketika nantinya sudah lulus dari sekolah atau nantinya sudah lulus dari kuliah, oh trennya sudah berganti lagi. Jadi ini akan mempersiapkan siswa untuk hal yang tidak diduga sebelumnya, yang tidak ada sekarang. Nah, kan lebih sulit ya untuk mempersiapkan apa yang ada di masa depan yang bahkan kita sendiri belum tahu sekarang. Selanjutnya, untuk itu mengenai pendidikan yang holistik,
yang mempersiapkan untuk semua tantangan yang belum bisa diprediksi saat ini adalah academic excellence. Tentunya untuk menjadi pemimpin yang berkelas dunia, maka harus punya intelektual tinggi, maka kita bicara tentang tuntutan akademik yang tinggi. Untuk IBD, dalam mempersiapkan ke program diploma program ini ada bridging program berupa academic writing, supervised study atau study hall diistilahkannya, English support, dan dukungan lain tidak terbatas pada bahasa Inggris. Karena untuk mencapai target akademik yang diperlukan untuk sukses dalam diploma program, memang tidak belajar yang main-main, bukan belajar yang belajar 1-2 jam sehari saja itu sudah cukup. Ini GDA mempersiapkan dukungan yang pas yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai academic excellence. Selanjutnya, nah, di satu sisi adalah academic excellence. Tentunya karena GDA adalah sekolah Islam, maka ada pembelajaran keislaman. Di antara subjek yang dipelajari adalah tauhid, tarikh Islam, fikih, tafsir ibadah, dan akhlak. Jadi tidak hanya secara intelektual, namun secara akhlak dan keseluruhan adabnya itu harus diperhatikan. Sehingga ada Islamic Studies dan bimbingan. Selanjutnya, kami juga punya co-curricular activities. Apa itu? Ya, umum dikenal sebagai kegiatan ekskul. Namun di GDA judulnya bukan ekskul, judulnya adalah co-curricular activities. Apa bedanya? Co-curricular activities adalah kegiatan yang menunjang pembelajaran, menunjang kurikulum. Jadi semua yang dilakukan di GDA itu bukan unit-unit terlepas, tapi terkait antara akademik, asrama, dan kegiatan lain yang akan menyatukan semuanya sebagai pendidikan yang holistik. Yang ditawarkan dalam co-curricular activities ini adalah yang berkaitan dengan civics atau kewarganegaraan, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga yang berkaitan dengan seni dan lainnya. Untuk civics ada social entrepreneurship, model UN ini adalah untuk melatih kecakapan berdebat, kemudian PMR dan juga pramuka. Yang masuk dalam olahraga diantaranya adalah badminton, kemudian basket, voli, kalistenik, dan panahan. Nah, yang ketiga adalah seni dan yang lainnya. Ini ada bahasa asing. Saat ini yang paling diminati dan dijalani oleh siswa GDA adalah bahasa Jepang. Jadi ini akan tergantung pada minat yang nantinya disampaikan kepada kami. Bu, apakah nanti ada bahasa Korea? Bisa jadi kalau peminatnya cukup dan banyak. Apakah nanti ada bahasa Cina? Bisa jadi, bisa ada. Apabila peminatnya cukup untuk kami akomodasi. Setelah itu ada musik band, ada coding, ada drama, kemudian ada robotik, mathletics, dan lain-lain termasuk ada baking. Nah, ini juga salah satu yang peminatnya cukup banyak ya, karena ketika berorientasi pada studi di luar negeri tidak bisa dihindari, harus sanggup untuk bisa memelihara diri sendiri, untuk mandiri. Jadi bagaimana caranya untuk bisa selalu menikmati makanan yang enak, yang disukai? Ya, memasak. Selanjutnya, fasilitas di GDA dimulai dari gedung sekolah. Nah, gedung sekolah ini menghadap ke utara, menghadap ke Gunung Merapi. Jadi apabila udaranya cerah, tidak berawan, maka dari gedung sekolah melihat ke utara akan bisa melihat pemandangan Gunung Merapi dengan sangat jelas. Gedung sekolah ini ada 4 lantai dengan 1 basement, di mana di basement itu ada kantin dan ruang musik. Kemudian co-working space saat ini salah satu tempat favorit siswa GDA untuk di co-working space karena setting ruangannya yang menarik, juga karena anak-anak OSIS biasanya ada di sini untuk diskusi atau menghabiskan waktu, mereka bisa ada di sini dengan ditemani oleh guru pendamping. Selanjutnya,
ada perpustakaan, dan ada school shop. Tapi saya akan menekankan pada perpustakaan. Baru-baru ini GDA sudah memperoleh nomor pokok perpustakaan, dan juga siswa GDA telah terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional. Apa sih istimewanya menjadi anggota Perpustakaan Nasional atau perpustakaan lainnya aja? Tidak demikian, karena dengan menjadi anggota Perpustakaan Nasional maka bisa mengakses resources yang ada dalam menjalani IBDP, diploma program. Anak-anak harus fasih untuk project, untuk menulis essay, untuk membuat penelitian. Untuk bisa membuat penelitian yang baik tentu harus dapat mengakses sumber data yang valid, yang dapat diandalkan. Nah, salah satunya adalah dengan Puspresnas. Di luar dari keanggotaan Perpustakaan Nasional juga adalah koleksi buku-buku di perpustakaan kami. Tidak hanya buku sekolah yang hubungannya dengan akademik, kami juga punya koleksi novel, punya koleksi fiksi, dan juga non-fiksi. Selanjutnya, yang penting untuk pembelajaran sains tentunya adalah laboratorium IPA. Tidak bisa memisahkan antara IPA dengan praktikum. Harus didukung oleh praktikum. Kami punya 3 laboratorium, fisika, kimia, dan biologi dengan standar keamanan internasional, ada JASLab, kemudian alat-alat, serta bahan yang memadai untuk program IBDP. Kemudian ada klinik sekolah. Klinik ini nyaman, kemudian sesuai juga dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Apabila membutuhkan perawatan yang lebih tinggi, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Berikutnya, dining hall. Dari sekolah, pusat kegiatan yang kedua yang paling ramai itu adalah dining hall. Dari namanya, ini adalah tempat makan, gedung makan. Tapi sesungguhnya tidak hanya makan yang terjadi di dining hall ini. Di lantai 1 kegiatan yang sering dilakukan di sini adalah belajar. Belajar bersama, berkelompok, belajar sendiri juga bisa. Expert forum juga terjadi di sana, diskusi. Kemudian di lantai 2 ini adalah tempat di mana siswa-siswi makan. Seperti terlihat di foto yang di sebelah kanan. Makan bersama pagi, siang, dan malam. Di lantai 3 dining hall itu adalah musola. Dan saat ini kegiatan keagamaan berpusat di dining hall lantai 3. Selanjutnya. Fasilitas pendukung yang tidak harus ada untuk asrama. Yang pertama adalah minimarket. Karena tentunya untuk keperluan sehari-hari, juga untuk jajan, jangan lupa jajan. Nah, itu ada di situ. Kemudian ada laundry house, di mana bisa dimanfaatkan oleh baik siswa maupun guru dan staf yang ada di Global Darussalam Academy. Jadi untuk urusan mencuci tidak perlu keluar dari kampus. Selanjutnya. Nah, di antara lapangan-lapangan yang sudah siap dipakai di GDA adalah lapangan basket dan lapangan voli. Lapangan basket ini adalah lapangan yang kedua lapangan ini ada 2 lapangan yang paling sering dipakai, paling banyak peminatnya adalah ketika waktu luang. Nah, ini juga dipakai untuk main. Selanjutnya. Kemudian juga ada lapangan badminton, kemudian ada area kalistenik. Selanjutnya silakan. Nah, asrama tentunya terpisah antara asrama putri dan putra. Di asrama putra saat ini sudah ada 2 gedung. Kemudian di asrama putri ini ada 3 lantai. Semua asrama saat ini dibangun 3 lantai. Dengan 1 kamar untuk 3 orang siswa. Jadi tidak kemudian, wah kalau ada 3 lalu kemudian 3 kali 2, 6 orang. Tidak, di GDA 1 kamar asrama akan dihuni oleh 3 siswa saja. Ini adalah untuk
kenyamanan dan kenyamanan pada saat belajar maupun kenyamanan pada saat istirahat. Selanjutnya, semua penjelasan mengenai akademik sudah dicukupkan. Ini adalah informasi mengenai campus visit. Kami membuka kunjungan untuk melihat-lihat kampus GDA. Kapan itu? Pada setiap akhir pekan. Nah, kemudian ada boarding trial. Nah, ini bagaimana sih kalau mau merasakan kehidupan berasrama di GDA? Nah, ini akan dilangsungkan pada Desember 2025. Silakan Bu Laili jika ingin menambahkan informasi lainnya. Terima kasih banyak Bu Lita, wah, luar biasa sekali ya. Kita nggak kerasa sudah hampir 30 menit kita dibersamai oleh Bu Lita, disampaikan materi-materi dan berbagai informasi tentang Global Darussalam Academy tentunya. Sejauh mana nih teman-teman semuanya excited? Boleh dong dituliskan di kolom komentar sebelum kita berlanjut ke Q&A session. Sejauh mana nih tertarik dengan GDA setelah diberikan pemaparan oleh Bu Lita tentang Global Darussalam Academy? Wah, luar biasa. Boleh dengan reaksi juga boleh, teman-teman. Oke, terima kasih banyak semuanya. Baik, Bu Lita, terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat lengkap sekali terkait tentang GDA dan apa yang membuatnya berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Baik, teman-teman, sedikit informasi bahwasanya kami dari Sekolah Global Darussalam Academy dalam masa pembukaan pendaftaran pada tahun akademik yang akan datang. Jadi kita akan membuka tentang kampus visit yang akan selalu diadakan setiap weekend. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, jika berkenan hadir untuk mengunjungi GDA secara langsung, boleh sekali untuk mengisi form dan menghubungi nomor admin dari SMA Global Darussalam Academy yang akan dikirimkan oleh admin di kolom chat setelah ini. Nah, adapun kegiatan lainnya yang bisa diikuti oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa merasakan atmosfer dari SMA Global Darussalam Academy itu sendiri di sini, nanti pada akhir bulan Desember akan ada 2 gelombang, yakni tanggal 24, 25, dan 27 dan 28. Kita akan membuka yakni seperti merasakan pesantren kilat gitu. Gimana rasanya hidup di asrama SMA Global Darussalam Academy, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, sebagaimana yang akan disediakan nanti pada akhir bulan Desember. Jadi untuk informasi lengkapnya, teman-teman bisa mengikuti lebih lanjut Instagram dan semua sosial media yang yang dimiliki oleh Global Darussalam Academy untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Baik Ibu, karena sudah jam 19.44, tidak memperpanjang. Untuk teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan, boleh raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan sesuai dengan waktu yang. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Kita akan membuka pertanyaan bagi yang raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk saat ini sudah ada Pak Tri Teguh Widiantoro. Apakah boleh Bu Ulita langsung saya buka untuk Q&A session? Silakan Bu Laili. Oke, baik. Untuk Pak Tri Teguh, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan menyampaikan nama, dari mana asalnya, dan kemudian pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Laili. Saya Pak, suara terdengar ya? Terdengar jelas, Pak? Oke. Saya Pak Teguh dari Wonosobo. Kebetulan mengetahui Global Academy karena anak saya saat ini sedang sekolah juga di daerah Pakem, SMP, di SMP Sahabatku. Kemarin tertarik lewat di situ ada plang dan sempat masuk ke situ. Tapi tidak diperkenankan, hanya sampai satpam ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kaitannya dengan apa yang ada di chat juga.
apakah ada program beasiswa untuk masuk di Global Academy. Kemudian kalau melihat di sosial media, saya membaca bahwa biaya pendidikan per tahunnya itu mencapai sepertinya 200 juta ya, dicantumkan di situ. Mungkin dengan 200 juta itu fasilitas yang diberikan itu, didapatkan itu apa? Ya, kemudian untuk outputnya tadi mungkin sepintas sudah dijelaskan, cuma kami juga ingin ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan saat ini kan baru angkatan pertama sepertinya ya. Harapan kami outputnya itu nanti apakah bisa diarahkan, misalkan anak-anak kami kelak masuk ke sekolah-sekolah yang sifatnya kedinasan seperti STAN dan sebagainya gitu. Itu mungkin pertanyaannya Mbak Laili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan pertanyaannya. Mungkin Bu Lita bisa langsung dijawab, Ibu. Baik. Baik, terima kasih Pak Teguh ya. Terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya mengenai biaya. Betul, seperti yang tercantum di informasi sosial media kami, biaya per tahunnya adalah 200 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, itu sudah termasuk biaya SPP semuanya dan kemudian juga biaya boarding. Yang tidak termasuk di sana adalah misalnya biaya kegiatan kokurikuler, Pak. Kemudian apabila ada excursion, ada acara keluar, karena anak-anak kami didorong untuk mengikuti kompetisi, mereka juga secara aktif mencari informasi mengenai lomba-lomba yang bisa diikuti atau kegiatan lainnya di luar lomba seperti konferensi misalnya. Nah, untuk ini maka orang tua diminta keterlibatannya untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan anak-anak ini. Kemudian mengenai beasiswa, pada saat ini yang dibuka di gelombang 1 ini adalah jalur mandiri, Pak, sehingga dengan bayar penuh. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa siswa yang masuk ke Global Darussalam Academy ini mendapat sponsor, seperti juga sudah ada di siswa kami yang mendapat sponsor dari perusahaan. Jadi, bisa dari orang tua, atau sponsornya juga bisa berasal dari pihak lain misalnya, Pak. Jadi, GDA tidak menutup hanya pada siswa yang secara murni bergantung penuh pada pendanaan oleh orang tua. Lalu, maaf tadi ada pertanyaan ketiga sepertinya, Pak. Boleh diulang? Ya, kaitannya dan outputnya. Baik, mengenai output, oh ya, Bapak tadi bertanya tentang sekolah kedinasan ya. Jadi siswa yang masuk GDA, setiap siswa yang masuk GDA, mereka akan mendapat pendampingan oleh career counselor kami. Setiap anak akan punya portofolio masing-masing yang dibangun sejak term 1. Jadi ketika anak masuk, itu sudah dibuatkan foldernya dan akan ditelusuri dari sejak masuk apakah sudah punya prestasi sebelumnya di SMP dan SD. Nah, ditelusurinya ini dalam konteks apakah punya minat yang sudah terarah, misalnya, oh saya mau masuk ke Universitas Anu di mana misalnya, oh saya mau masuk ke Harvard misalnya, sudah punya target khusus, maka oleh career counselor ini akan dipilihkan rutenya misalnya, saya harus ikut kompetisi yang seperti apa sih? Saya harus bikin esai yang seperti apa sih? Saya sebaiknya pilih kegiatan kokurikuler yang seperti apa? Supaya nantinya ketika portofolio itu akan ditinjau oleh pihak penerimaan di universitas yang dituju, itu semuanya sudah relevan. Di luar itu juga misalnya tentang akademik. Karena anak-anak ketika memasuki program IB Diploma Program, mereka akan harus memilih subjek yang sesuai. Misalnya anak mau masuk teknik atau misalnya mau masuk kedinasan, misalnya tadi Bapak menyebutkan tentang STAN. Apabila mau masuk ke STAN, maka sudah pasti nilai matematikanya harus sangat baik, nilai bahasanya juga baik. Dan secara otomatis karena programnya
karena semua pembelajaran di Global Darussalam Academy dihantarkan dalam bahasa Inggris kecuali untuk kegiatan keislaman, maka kemampuan berbahasa Inggrisnya harus sangat baik. Nah, ini anak akan dibimbing untuk menuju ke sana, kamu perlu apa? Menuju ke sana, apa yang harus dilakukan supaya relevan, supaya energinya bisa terfokus. Selain itu, lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum punya tujuan yang sudah dipastikan, oh saya mau kemana, saya masih bingung nih Bu, Pak. Jangan khawatir, ini adalah hal yang umum. Karena bahkan ketika sudah punya tujuan yang terfokus sekalipun, mereka kemudian bisa mengganti tujuannya di tengah jalan gitu. Terus gimana kalau tadinya aku mau ke teknik fisika misalnya, kemudian oke ya aku lebih cocok dengan teknik lingkungan deh. Nah, ini kan akan ada penyesuaian di apa yang harus dia pilih. Nah, lalu kalau tidak cocok bagaimana? Nah, ini adalah dialog yang harus dijalani oleh anak-anak. Karena bagaimanapun yang akan menjalani hidupnya dan segala konsekuensinya adalah anak-anak sendiri. Nah, target dari GDA memang untuk menghantarkan anak-anak ke 100 universitas terbaik di dunia. Namun demikian, apabila siswa-siswi kemudian punya targetnya sendiri karena saya mau masuk sekolah kedinasan, baik komunikasikan dengan career counselor kami dan kemudian akan dibantu untuk masuk ke sekolah kedinasan yang dituju atau yang diminati, yang dibutuhkan apa saja. Dan itu bisa disiapkan dari semester 1 kelas 10. Demikian Pak Teguh. Baik, terima kasih Ibu Lita. Oke. Sama-sama Pak. Terima kasih Semoga Bu membantu. Lita. Pak Teguh, apakah sudah cukup jawabannya? Ya, sementara cukup. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lita cukup mewakili beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya teman-teman dan Ibu Bapak semuanya. Saya beri kesempatan satu kali lagi untuk penanya yang mau bertanya raise hand. Yang mau menyampaikan langsung, boleh raise hand. Dalam hitungan ketiga, kalau tidak ada, saya beralih ke kolom chat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena ini sangat cukup banyak juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ibu, Bu Lita, saya izin untuk memilih beberapa pertanyaan yang sekiranya relevan untuk semuanya ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan dari Kak Adila, Kak boleh dijelaskan lebih lanjut terkait alur seleksi untuk tahun ini? Ibu Lita mungkin mau langsung dijawab atau saya kumpulkan pertanyaannya? Silakan Bu Laili. Oh ya, mungkin satu dulu kali ya Bu ya, biar nanti yang selanjutnya bisa dijawab langsung. Baik, untuk alur pendaftaran, secara jelas sebetulnya detailnya Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim admission kami. Namun secara ringkas saya bisa sampaikan bahwa tentunya karena untuk sebagai sekolah yang melihat diri sebagai mengeksplorasi menjadi bagian dari ekosistem sekolah Garuda di mana itu adalah sekolah unggulan, maka kami memang saringan pertama. Salah satu syarat utama ketika mendaftar adalah raport. Raport itu dilihat dari semester 1 kelas SMP ya. Kelas berapa ya itu ya? Kelas 7, astagfirullahaladzim. Setuju Bu. Dari kelas 7 sampai kelas 9 dengan rata-rata yang cukup baik ya, tidak lebih rendah dari 80. Kemudian setelah itu akan ada seleksi berkas. Nah, setelah seleksi berkas, yang lolos dari seleksi berkas maka akan ada seleksi akademik berupa tes potensial akademik. Nah, setelah tes potensi akademik juga akan ada seleksi wawancara, di mana yang akan diwawancara adalah siswa dan keluarga. Jadi tidak hanya anak, namun juga orang tuanya. Nah, kemudian setelah wawancara juga ada pemeriksaan kesehatan, juga ada tes psikologi, karena bagaimanapun tidak bisa dihindari
sekolah berasrama berarti anak akan terpisah dari keluarga yang biasanya akan berada dalam pengasuhan keluarga, maka sekarang akan jauh. Dengan beban akademik yang cukup tinggi, maka kami berusaha untuk mempersiapkan dan menyeleksi anak-anak yang akan masuk ke dalam Global Darussalam Academy adalah mereka yang sudah siap menjalani hidup di Global Darussalam Academy. Tentunya kalau rasa kangen atau rasa-rasa yang wah gimana ya ada keraguan itu adalah wajar karena bagaimanapun yang namanya keraguan itu ada selama hidup ya. Bahkan yang sudah menjadi siswa di sini juga, Bu, apa benar ya saya akan memilih ini nanti? Nah, akan selalu ada pertanyaan seperti itu. Nah, namun untuk eh, benar-benar meyakinkan juga calon siswanya bahwa saya memang mau masuk sini dan akan siap menjalani program sekolah berasrama, maka semua rangkaian tes tersebut harus dilalui. Nah, untuk gelombang satu ini tes akan dilakukan pada tanggal, maaf boleh di tanggal 15 ya? Tadi sudah dimunculkan untuk gelombang 1, tes seleksi gelombang 1 adalah 15 November 2025, jadi itu adalah bulan depan. Kemudian pengumuman untuk gelombang pertama ada di 6 Desember 2025. Begitu. Baik, apakah sudah cukup, Ibu? Saya izin lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Wati dari Duri. Untuk yang pertama, untuk yang berada di luar Pulau Jawa, bagaimana cara pendaftarannya karena tidak bisa kampus visit? Kemudian, satu angkatan berapa siswa yang akan diterima? Dan pertanyaan ketiga, sejauh mana atau upaya apa yang dilakukan oleh sekolah dan asrama agar tidak terjadi kasus bullying di sekolah? Baik, Ibu. Baik. Saya akan mengundang orang istimewa saya ini, eh, Kepala Asrama Global Darussalam Academy, Ibu Nita, yang menjadi pengasuh luar biasa bagi anak-anak kami di luar jam sekolah. Beliau ada di jam sekolah juga beliau bisa tetap mendampingi. Ibu Nita? Iya, oke. Ibu Nita, Head of Residential untuk Global Darussalam Academy. Bu Nita Ya, punya selamat malam ini, semuanya. saya yakin jawabannya Assalamualaikum akan warahmatullahi relevan ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Apa ini? Mengenai visit, Bu. Jadi kalau tidak berdomisili di Jogja, nah gimana caranya untuk bisa Hmm, bergabung dengan GDA gitu, Bu. Dan kemudian yang kedua tadi tentang mengantisipasi dan mengatasi bullying. ya, yang pertama kita bisa saja menyediakan online visit ya, Bapak Ibu, anak-anak semua. Jadi apa namanya school tour bisa dilakukan dengan virtual gitu. Tapi memang akan lebih mantap kalau kita bisa datang. Dan untuk pendaftarannya, untuk tesnya bisa dilakukan online. Jadi yang apa namanya yang terjadi di angkatan pertama kemarin juga ada dua versi. Yang pertama adalah langsung begitu onsite dan online. Tadi sudah dijelaskan prosedurnya oleh Bu Lita. Dan untuk mencegah bullying, banyak cara yang kita lakukan dan karena kita di bawah framework IB ya, dan IB itu sangat ketat menjalankan standar child safety. Jadi kita mengikuti apa yang sudah digariskan gitu. Dan, misalnya ada training khusus untuk bagaimana mencegah respect ya, saling menghargai gitu, dan kemudian pendampingan ya, pendampingan yang terstruktur di asrama, di boarding, di residensial,
musrif dan musrifah menjadi pendamping yang intensif begitu. Dan ini Bu Laili ini salah satu musrifah Ya, bisa menceritakan pengalamannya bagaimana mendampingi anak-anak untuk saling menghargai, saling tinggal bersama dalam lingkungan yang nyaman gitu ya. Dan bahkan misalnya untuk yang pertama kali gitu, untuk ini ya, satu kamar itu misalnya anak-anak akan tinggal tiga orang gitu ya bersama-sama. Dan di awal itu kita menyebarkan kuesioner tentang kebiasaan-kebiasaan, misalnya yang terkecil misalnya, yang itu bisa menimbulkan potensi untuk konflik ya, itu kita cegah. Misalnya kebiasaan tidur lampu nyala terang, redup atau mati lampu itu gelap gitu ya. Nah itu semua kita kita kumpulkan, kita pertimbangkan untuk pembagian kamar seperti itu. Nah, kemudian juga CCTV di mana-mana ya. Jadi itu yang setidaknya kita menjaga bagaimana lingkungan kita aman. Gitu. Mungkin Bu Lita ada tambahan lagi, Bu? Iya, jadi seperti Bu Nita tadi menyampaikan kalau ada trainingnya, ya ada training child safeguarding ya, dan kemudian juga ada kebijakan untuk keamanan anak, di antaranya dimulai dari pemisahan toilet antara orang dewasa dan anak-anak. Kemudian untuk kelompok bimbingan musyrif-musyrifah itu juga kelompoknya cukup kecil-kecil. Kemudian di kelas juga kelebihannya GDA itu adalah ukuran kelasnya tidak besar ya. Jadi pengawasan dan bimbingan dari guru wali kelas itu bisa cukup rapat. Dan kemudian untuk menjembatani apabila ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara khusus, ada yang perlu perhatian khusus antara tim asrama dengan tim akademik itu ada pertemuan reguler. Jadi berbagi cerita yang terjadi di waktu setelah sekolah itu adalah begini, 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 dan yang terjadi di waktu sekolah adalah begini, begini, begini. Jadi eh, hal yang kami berusaha untuk minimasi memang hal-hal yang tidak terdeteksi. Nah, jadi tidak kemudian, oh ya udah itu kan kejadiannya di sekolah, di asrama hal lain lagi. Nah, ini kalau ada cerita yang nggak klop misalnya, itu kita bicarakan. Dan kalau ada yang butuh penanganan khusus, misalnya anak ini kok tampaknya sedih, kenapa ya? Nah, selain dari tim akademik dan kemudian tim asrama yang bertemu untuk bimbingan yang intensif, kita juga punya social emotional learning counselor ya. Jadi ini adalah selain ke musyrif-musyrifah, anak-anak juga bisa berkonsultasi ke guru sel ini untuk menyampaikan atau berkeluh kesah gitu ya, menyampaikan keresahan, misalnya ini ada masalah pribadi, atau kemudian bahkan bisa juga untuk menyampaikan kekhawatiran tentang temannya, kok saya khawatir ya teman saya begini, begini, begini. Nah, itu kami akan mengadakan pendekatan yang proaktif. Jadi, seperti yang sudah disampaikan Bu Nita tadi, dengan tambahan saya, kami melakukan berbagai cara agar pendidikan holistik, bimbingan dan pengawasannya itu bisa berjalan dengan baik. Namun tentu ada hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki tentunya. Nah, ini sebagai komunitas pembelajar gitu ya, Bu ya, sebagai learning community, hal-hal yang kami pandang ini mungkin menjadi sisi yang perlu diperbaiki, itu segera diperbaiki untuk secara proaktif begitu. Jadi kami tidak menunggu sampai ada kasus dulu baru kemudian, oh ya ini harus diatasi, itu tidak. Dari kebijakan sudah ada, dari fisik CCTV sudah ada, dari segi guru dan musyrif-musyrifah sudah ada, dan kemudian
selanjutnya adalah bagaimana penerapannya oleh semua warga Global Darussalam Academy. Saya harap itu cukup menjawab pertanyaannya. Siap, terima kasih banyak Bu Lita dan Bu Nita atas pemaparannya, luar biasa sekali ya. Apakah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Wati dari Duri? Bisa dikasih reaction kalau sudah cukup menjawab? Oke, saya rasa sudah cukup menjawab ya, Ibu. Baik, menuju pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan biaya Bu Lita dan Bu Nita. Ini ada dua pertanyaan, saya rangkum jadi satu. Mohon info biaya 200 juta itu include dan exclude-nya apa saja, kemudian bagaimana sistem pembayarannya. Dan apakah di tahun ini terdapat jalur beasiswa dari Akademi Kader Bangsa seperti tahun lalu, Ibu? Mohon untuk dijawab. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab yang terakhir dulu ya. Jadi untuk saat ini, beasiswa dari Kader Bangsa, belum ada, belum dikonfirmasi untuk, kuotanya. Jadi kami memang mengedepankan membuka dulu untuk jalur mandiri, demikian. Untuk pertanyaan yang pertama ini, Bu. Mohon info biaya 200 juta, include dan exclude apa saja dan bagaimana sistem pembayarannya. Nah, kalau include-nya tadi sudah dijelaskan ya bahwa programnya demikian, kemudian, itu bisa diakses oleh semua siswa GDA, sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Kenapa sih bilang sesuai peruntukannya? Berarti kalau bukan peruntukannya nggak boleh? Nggak boleh dong kalau kalau, bukan anggota band misalnya, terus kemudian, "Ah, ya aku mau pakai ini." Ya itu kan tidak sesuai dengan peruntukannya gitu misalnya ya. Tentunya untuk fasilitas olahraga itu kalau bicara tentang akses, semua mendapatkan akses. Namun waktu penggunaannya, kemudian siapa yang mendampingi, karena semua kegiatan siswa harus selalu didampingi oleh orang dewasa. Jadi semua fasilitas GDA terbuka untuk siswa GDA. Nah, eee, untuk co-curricular activities. Nah, co-curricular activities ini ada yang, tidak tidak, berbayar dari sisi siswa, tapi biayanya ditanggung oleh sekolah karena sudah termasuk dalam biaya, tahunan tersebut. Ada juga yang memang bentuknya klub. Jadi untuk anak-anak yang sudah, eee, buk mengikuti kegiatan olahraga tersebut bukan sebagai pemula misalnya, karena memang tujuannya untuk pertandingan, tujuannya adalah untuk memperdalam, butuh pendampingan intensif. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan CCA yang memang berbiaya. Jadi itu adalah yang eee, tidak tidak termasuk dalam biaya, sekian yang disebutkan tadi untuk biaya tahunan. Bu Nita mungkin ingin menambahkan, Bu? Cukup. Cukup baik. Ada pertanyaan berikutnya, Ibu? Ibu Nita masih di-mute. Oh ya, maaf. Mungkin dikembalikan kepada yang bertanya, Bapak Ibu sudah jelaskah? Saya kira sudah cukup lengkap penjelasan Ibu Lita tadi. Sistem pembayarannya, Ibu. Sistem pembayarannya. Eh, ada tahapan-tahapannya, Ibu. Nanti bisa secara rinci bisa dilihat di dalam brosur yang akan kami kirimkan online ini. Mungkin Bu Laili bisa mengirimkan, Bu Vina ya, Bu Vina Iya, ada Bu bisa Vina nanti akan mengirimkan ya brosur online-nya di chat. Bisa dilihat di situ, Ibu, bagaimana tahapannya. Gitu. Lalu untuk pendaftaran online-nya juga saya kira bisa dimasukkan di sini juga di kolom chat. Gitu. Kembali ke Bu Laili. Ya, siap Ibu. Terima kasih banyak Bu Lita dan Bu Nita. Ini sepertinya Bu Wati dari Duri ini semangat sekali ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Semoga tahun depan bisa bergabung dengan kami ya Ibu ya.
Ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Wati. Yang pertama, mohon maaf Ibu. Saya salah baca. Ini ada pertanyaan dari Pak Irfan. Yang pertama, apa perbedaan metode IB dan Cambridge? Kemudian pertanyaan kedua, apakah GDA memiliki kerjasama khusus dengan satu atau lebih dari 100 universitas terbaik dunia? Kemudian pertanyaan yang ketiga, seberapa besar kemungkinan lulusan siswa GDA memperoleh full beasiswa di universitas luar negeri? Baik, untuk Bu Lita ataupun Bu Nita boleh memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Irfan. Silakan Baik. Bu Lita. Ini Iya. ahlinya Bu Lita. Untuk pertanyaan pertama, apa perbedaan metode IB dan Cambridge? Oke. Jadi saya sebutkan kesamaan dulu ya. Kesamaan kalau ingin membandingkan antara IB dan Cambridge, IB yang setara dengan IB diploma program itu adalah Cambridge A-level, A-level gitu ya. Dan keduanya itu bisa dipakai untuk mendaftar universitas. Jadi untuk universitas-universitas yang tidak secara otomatis mengakui kesetaraan hasil dari belajar di Indonesia, maksud saya merujuk ke ijazah dan raport, maka hasil dari diploma program dan Cambridge A-level ini bisa dipakai. Sehingga dengan mengambil IB diploma program di GDA, maka sertifikat yang didapat kelulusan semacam itu akan dianggap sama nilainya dengan lulusan dari lulusan dari SMA di Amerika Serikat, SMA di Kanada, SMA di Malaysia, karena programnya adalah program internasional. Jadi sudah disetarakan secara internasional. Nah, bedanya adalah kalau di IB ini ada untuk IB ada group subjects. Nah, kalau di Cambridge ini anak-anak akan memilih langsung, oke, saya mau mengambil subjek misalnya mathematics. Mathematicsnya yang jenisnya apa? Mungkin apa namanya? Mathematics A misalnya. Terus kemudian karena mau ke engineering maka dia akan mengambil physics, dan kemudian untuk lainnya misalnya mau mengambil biologi. Oke. Nah, di A-level untuk bisa masuk ke universitas umumnya yang diterima adalah full A-level, bukan yang subsidiary. Nah, kalau di IB untuk memperoleh penuh apa namanya? Sertifikat penuh sebagai sudah menyelesaikan program diploma program, itu mereka akan memilih subjek yang levelnya ada higher level dan ada standard level. Jadi tidak semuanya itu harus full course, yang kalau disetarakan dengan A level itu adalah tidak semuanya harus sudah mengambil A2. Nah, karena di IB-DP ini ada grup subjects, maka di grup 1 maka anak harus memilih pelajaran apa, di subjek apa. Di grup 2 anak harus mengambil subjek apa. Grup 3 subjek apa, dan seterusnya hingga 6 subjek. Nah, di ke-6 subjek ini anak bisa memilih, oke, 3 higher level dan 3 lagi standard level. Tidak semuanya higher level. Kalau saya mau gimana? Capek banget sih sebetulnya, dan ya kalau bisa dengan memenuhi syarat dengan yang 3 higher level dan 3 standard level, ya, mengapa tidak gitu? Karena akan ada projects yang harus dijalani, ada kegiatan kokurikuler. Jadi memang untuk mengembangkan secara holistik sibuk banget intinya sih itu. Nah, di situ perbedaannya yang utama adalah kalau di IB itu ada subject groups, sedangkan kalau Cambridge akan langsung ke subjek yang akan dipilih untuk dijalani di universitas yang relevan dengan pilihan program studi di universitas. Apakah GDA memiliki kerjasama khusus dengan satu atau lebih dari 100 universitas terbaik di dunia? Kami sedang merintis. Nah, salah satunya nih saya mencolek Bu Junita, yang bulan lalu nih Bu Nita bukan sedang ya, Bu Nita sudah memberikan presentasi gitu di level internasional di University of Hiroshima ya Bu ya.
Dan dari sana juga, "Ibu saya titip ya, Ibu di sana saya titip, untuk anak-anak GDA," gitu. Bisa diceritakan, Bu? Iya, terima kasih Bu Lita. Jadi di Jepang sekarang kan banyak sekali menawarkan program-program beasiswa, sehingga itu yang membuka peluang kita untuk tidak hanya bergantung pada beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, begitu. Nah, apa namanya? Salah satunya dari Hiroshima University menawarkan beasiswa Max, tetapi yang langsung diberikan ke universitas, begitu ya. Selain Hiroshima University juga ada beberapa yang lain seperti Yokohama University, kemudian Hokkaido University, dan banyak lagi ya, Tokyo, Kyoto, dan sebagainya. Yang tujuan dari pemerintah Jepang, saya jadi mewakili pemerintah Jepang ini. Tujuan dari pemerintah Jepang memang sedang gencar untuk internationalization-nya. Mereka istilahnya, kalau boleh cerita, Jepang ini sekarang sedang program internationalization. Jadi mereka alih-alih mengirimkan orang-orangnya keluar karena apa namanya, mereka ini ya, sumber daya manusianya karena shrinking population, mereka tidak bisa mengeluarkan mengirimkan banyak orang keluar. Mereka menarik orang asing untuk apa namanya, supaya bisa berinteraksi secara internasional begitu di dalam negeri. Dan salah satunya adalah memberikan peluang-peluang beasiswa itu. Sehingga saya kira IB sebagai Pathways University, dan salah satunya lagi adalah kurikulum internasional yang diterima di Jepang oleh pemerintah Jepang adalah satu-satunya itu IB, gitu, IBDP. Jadi itu akan menjadi kemudahan bagi anak-anak kita nanti ketika akan apa namanya, melanjutkan ke universitas di Jepang, begitu. Itu salah satunya ya. Yang lain tanggal 25 ini ya Bu Lita, nanti ada dari presentasi dari Sydney University, kalau tidak salah ya. Iya, betul, Ibu. Dan ya, dan banyak lagi begitu. Gitu, Ibu. Ada satu lagi pertanyaan Bu yang belum terjawab sepertinya. Seberapa besar kemungkinan lulusan siswa GDA memperoleh full beasiswa di universitas luar negeri? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Bagaimana? Seberapa? Seberapa besar kemungkinan lulusan siswa GDA memperoleh full beasiswa di universitas luar negeri? Oh, besar sekali ketika kita mencapai apa namanya, performa yang optimal ya, yang qualified begitu. Dan tadi kan Bu Lita sudah menyampaikan bagaimana program sekolah mulai dari term pertama ini sudah disiapkan semuanya. Apa namanya, mulai dari school counselor, well-being counselor, kemudian juga ada homeroom teacher, ada musrif-musrifah, bahkan di co-curricular activities-nya tidak hanya sekedar hobi saja, tetapi itu adalah bagian dari portofolio. Saya mengulang Bu Lita tadi. Jadi memang sudah disiapkan sedemikian rupa. Seberapa probability-nya sebagai sebuah ikhtiar kita sangat maksimal gitu. Gitu ya. Luar biasa, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Irfan ya. Apakah sudah cukup Pak Irfan? Mohon Cukup, Bu. diberikan. Makasih banyak. Oke, terima kasih. Baik, menuju pertanyaan berikutnya ya Bu. Ini ada yang bertanya, izin bertanya, jika seorang siswa ingin masuk Akpol, apakah ada coach yang membimbing siswa baik di bidang akademi maupun bidang non-akademik? Saya rasa tadi sudah disampaikan ya Ibu. Apa mungkin mau ditambahkan lagi poin-poinnya? Itu mungkin tidak hanya Akpol ya, tetapi Ya. sekolah apa istilahnya, ikatan dinas ya.
yang semuanya punya syarat-syarat khusus, punya requirement khusus, misalnya fisik, kemudian apa namanya, berbagai syarat-syarat lain. Saya kira itu bisa difasilitasi begitu dengan berbagai program yang tadi sudah dijelaskan. Gitu ya Bu Lita, mungkin Bu Lita mau menambahkan? Iya, kalau kembali ke pertanyaan nomor 3 tadi, seberapa besar kemungkinannya? Nah, ini masuk ke GDA seperti halnya masuk ke sekolah-sekolah lain, bahkan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia, sekolah-sekolah unggulan yang GDA akan masuk ke ekosistemnya, itu bukanlah menjadi jaminan bahwa secara otomatis maka siswa akan langsung masuk ke universitas yang dituju. Karena itu akan tergantung pada satu, performance siswanya sendiri selama menjalani sekolah secara akademik di GDA, kemudian saat membangun portofolionya, apakah dia bisa secara konsisten menunjukkan progres, karena bagaimanapun yang namanya akademik itu nilai itu bukan pemberian ya gitu. Itu adalah bagaimana siswa mendapatkan hasilnya yang akan setara dengan usaha yang dia keluarkan. Nah, juga tidak berarti kalau ya kalau gitu berarti tiap hari begadang aja gitu. Nah, ini tentang manajemen waktu, itu juga anak-anak dilatih untuk bagaimana caranya supaya waktu dimanfaatkan efisien dan efektif. Sehingga apabila sudah ada tujuan yang pasti, maka usaha ditujukan ke sana. Supaya tidak buang-buang waktu misalnya, atau supaya ya apa yang diusahakan yang memang arahnya ke sana. Tidak seperti kita menggunakan Google Map, kita maunya menujunya ke suatu titik di kota Jogja, namun belokan yang kita ambil adalah yang menjauhi. Nah, kan itu nggak nyampe juga gitu loh. Jadi ini hal yang akan saya klarifikasi bahwa sepenuhnya seberapa besar pun kemungkinan itu akan tetap bergantung pada performa akademik dan portofolio yang dibangun oleh siswa tersebut. Gitu. Luar biasa. Sepertinya sudah sangat cukup menjawab ya dari yang disampaikan Bu Lita maupun Bu Nita dari pertanyaan tersebut tadi. Memang apa yang diberikan GDA ini kepada siswanya sangat kompleks sekali ya, dari persiapan portofolio, kemudian apapun yang akan mereka butuhkan untuk karir ke depannya dalam jenjang pendidikan, semua akan dibantu oleh seluruh pihak dari GDA, baik musyrifah, musyrif-musyrifah maupun SIL, guru dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Lita dan Bu Nita atas pemaparan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi kaitannya dengan skema pembayaran masih lagi. Untuk pertanyaan ini apakah perlu saya up Ibu atau nanti akan di follow up oleh admin sekolah yang akan menjawabnya? Iya, saya kira tadi sudah dikirimkan di brosur Ibu tentang skema pembayaran, dan apabila ada yang kurang jelas, mungkin nanti pihak admin sekolah akan menghubungi Ibu begitu, supaya lebih intensif ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai hal ini. Gitu. Begitu Ibu Mutia Dewi, nanti bisa menghubungi admin sekolah untuk pertanyaan lebih lanjutnya terkaitannya Nanti dengan skema pembayaran. admin sekolah yang akan menghubungi Bu Mutia. Oke, baik. Siap Ibu. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu Lita, Ibu Nita, untuk kolom pertanyaan di chat sudah habis, semuanya sudah terjawab, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang raise hand sepertinya belum ada juga. Apakah ada informasi lain yang mau disampaikan lagi, Ibu? Mungkin kaitannya dengan apa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan, ada mau hal-hal lain yang mau di-follow up terkaitan dengan GDA?
Kalau dari saya, yang mau saya sampaikan adalah jangan khawatir Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian. Ini bukan webinar satu-satunya gitu. Jadi kalau khawatir, aduh belum terjawab gimana ya? Nah, sesi berikutnya adalah tentang kehidupan di GDA Live at Global Darussalam Academy yang akan dipandu oleh Ibu Nita sebagai Kepala Asrama Global Darussalam Academy. Jadi kan mungkin pertanyaannya lebih, iya terus gimana sih Bu jadwal di asrama gitu misalnya. Nah, ini yang akan lebih seru bercerita Bu Nita nih, karena kalau keseruan cerita di akademik, nah itu di saya. Ya. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab tentang boarding trial. Mungkin yang penasaran begitu bisa apa namanya spill kalau bahasanya sekarang bisa di spill, bisa mengikuti boarding trial, kehidupan bagaimana apa namanya residential life eh, di GDA, termasuk juga nyicip sehari bagaimana sih pola belajar IB itu gitu ya, dan juga MDT Madrasah Diniyah Takmiliyahnya di GDA. Tanggal berapa tadi? 24 dan 25 Desember. Tadi Betul, Bu. sudah diumumkan ya? Udah 24-25, kemudian gelombang kedua akan dibuka tanggal 27-28 Desember Iya. 2025. Pertanyaan yang belum terjawab apa ya tentang boarding trial tadi? Mungkin spill sedikit Bu tentang kegiatannya. Sebenarnya Oh tadi ya, banyak nggak yang bisa spill, antusias. nggak bisa spill. Nanti Oh, nggak penasaran. tadi saya Kelas lihat ada berapa Bu yang beberapa. boleh ikut? Nah, misalnya. Tadi ada Oh, beberapa yang yang boleh kelas ikut 6 adalah SD kelas juga mau ikut. 8, kelas 8, kelas 9, gitu. Apakah Iya. ada biayanya Bu untuk boarding trial? Oh, ada, tentu ada biayanya dan apa namanya itu juga nanti kalau boleh spill tentang programnya yang Jadi IB spill tadi juga. bagaimana nanti di akhir ada three-way conference antara orang tua, siswa dan apa namanya guru, itu juga akan ada di sana dan untuk biayanya menyusul. Jadi pantengin terus. Jadi Pantengin terus benar-benar mencicipi IG gimana GDA. rasanya di GDA dalam waktu singkat gitu ya Bu ya? Ya, betul, betul. Apakah ada biaya untuk? Ya, ada Bu. Berapa ya nanti makanya nanti akan Saya hadir diinfokan di lebih sesinya Bu lanjut. Nita. Kenapa? Ini ada Iya. pertanyaan tentang nilai TOEFL. Nah, ini saya Oh akan iya, menjawab yang nilai ini. Untuk minimal nilai TOEFL kami pakai standarnya yang IELTS, Bu atau Pak ini. Jadi untuk anak-anak, untuk siswa dalam rangka mereka dapat mengikuti program IB Diploma dengan baik, mereka akan harus memiliki kefasihan dan kecakapan bahasa Inggris untuk IELTS dengan skor 6,5 itu ideal. Jadi, wah skornya baru 6 nih, ya, maka ada ruang untuk perbaikan. Nah, apakah kemudian harus IELTS 6 dulu baru kemudian akan lolos? Nah, tentu tidak. Kami membuka ruang untuk perbaikan gitu ya, dan sekarang masih ada waktu dari bulan apa ini, dari bulan Oktober sampai kemudian nanti akan masuk di bulan Juli, untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ada hal-hal yang harus ditingkatkan, monggo ada waktu untuk itu. Nah, jadi, selain tes potensi akademik juga tentunya ada tes bahasa Inggris ya, karena memang untuk semua kegiatan akademik baik instruksi, kemudian eee, resources gitu, bahan-bahan yang dipelajari, kemudian percakapan di kelas dan materi disampaikan di kelas memang dalam bahasa Inggris. Jadi eee apabila kecakapan bahasa Inggris itu, belum sampai di situ, memang tantangannya pasti akan jauh lebih tinggi daripada apabila sudah mencapai, skor IELTS sekitar 6 itu tadi, gitu. Luar biasa. Jadi bukan jadi ini ya Bu ya. Itu untuk membantu memudahkan gitu ya anak-anak ketika nanti bergabung dengan GDA.
Baik. Teman-teman jika masih ingin bertanya kembali, masih kita berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Ini saya lihat sepertinya boarding trial akan banyak peminatnya ya Bu ya. Banyak sekali yang bertanya ini. Ya, maka apa namanya 2 hari 1 malam Mm-mm. sampai Ini bertemu di boarding trial. nanti akan bertemu dengan Bu Nita nih pastinya. Pasti, Pastinya. insya Allah. Izin Ibu ada Berita pertanyaan tuh. lain Ibu. Apakah bahasa sehari-hari di asrama juga menggunakan full bahasa Inggris? Not Ini fully akan in bertanya, English, oke, tidak full ya. tidak full dalam bahasa Inggris. Saya izin menjawab juga ya Bu ya, karena saya juga Iya, hidup sama nah itu silakan menjawab Bu Laili. tidak full menggunakan bahasa Inggris, tapi kita mengusahakan atau mengupayakan untuk anak-anak bisa praktis bahasa Inggris, mempraktekkan bahasa Inggris dalam conversation sehari-hari. Jadi kita upayakan dalam memberikan pengarahan atau memberikan perintah-perintah gitu kan, bercakap dengan bahasa Inggris, karena itu cukup membantu anak-anak ketika mereka dalam kelas juga. Seperti itu. Ada pertanyaan lain nih Bu, apakah ISO pindahan dari luar negeri bisa dan bagaimana konversinya? Sepertinya Bu Lita ini cukup ini ya, piawai untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk siswa pindahan dari luar negeri apakah bisa? Eh, Pertama tentunya kita akan melihat kesetaraannya dulu ya, ini Bapak atau Ibu gitu. Jadi secara akademik keterangan akademik siswa ini dari sekolah yang sebelumnya itu harus melalui penyetaraan lebih dahulu sehingga untuk transisi yang kita tidak inginkan adalah apabila dari luar negeri kemudian pindah ke GDA sudah menjalani lalu ternyata tidak bisa keluar ijazahnya karena anak ini tidak terdaftar di sistem pendidikan Indonesia misalnya. Itu adalah hal yang sangat tidak diinginkan baik oleh orang tua, anak maupun dari sekolah. Nah, untuk memastikan bahwa anak akan terdaftar dengan baik di sistem pendidikan eh, nasional Indonesia, maka harus menjalani penyetaraan dahulu. Nah, kemudian mengenai detailnya nanti bagaimana untuk transfer, itu akan bisa dibicarakan secara lebih detail melalui info admission ya, Bapak atau Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Semoga cukup menjawab ya Bapak Ibu tadi yang bertanya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi Ibu. Apakah nanti penempatan dalam satu kamar diisi dengan yang satu angkatan atau random dengan angkatan lain? Bagaimana nih Bu Nita? Seperti akan Hmm, menjadi poin keresahan. iya. Yang jelas kebijakan kami adalah mengurangi potensi konflik seminimal mungkin, dan yang kedua adalah sekaligus juga mengajarkan memberi pelajaran mengenai kehidupan berasrama itu memberi pelajaran tentang toleransi, kemudian menghargai perbedaan, dan juga kerjasama, begitu ya. Jadi artinya itu adalah hal-hal yang nanti ketika mereka bersekolah di luar negeri, begitu setelah masa SMA ini, hal-hal yang pelajaran-pelajaran yang didapat dari kehidupan berasrama itu akan bermanfaat gitu untuk kehidupan mereka. Nah, jadi apakah akan dicampur antar angkatan untuk kamarnya? Nah, ini bergantung. Jadi kami belum memutuskan untuk saat ini karena pengalamannya baru satu angkatan. Tetapi yang jelas di luar itu ada sistem yang namanya house system ya Bu ya. Jadi house system itu adalah keluarga yang dibangun ketika
anak siswa masuk, maka dia akan menjadi satu bagian dari kelompok keluarga yang namanya house, yang terdiri dari semua angkatan, kemudian juga guru, kemudian juga ada musrif, musrifah di situ. Tendiknya ada nggak ya Bu ya? Bagian dari house itu. Akan Ada dimasukkan, tendik Bu. juga kan ya? Semua ya, semua. Jadi sivitas akademika yang di dalam kampus GDA itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok house itu. Mengapa? Salah satunya itu tadi juga mengurangi adanya bullying antar angkatan gitu. Jadi itu. Jadi jawabannya mungkin apakah menjawab pertanyaan Ibu? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya, Ibu? Oh, izin sharing Bu, pengalaman anak di pesantren saat ini ketika satu asrama diisi berbeda angkatan, rentan terjadi bullying dari kakak angkatan kepada adik angkatannya. Baik, Ibu. Untuk kelas, ini untuk kelas, apakah dipisah antara laki-laki dan perempuan? Tidak. Siswa laki-laki dan perempuan itu ada di kelas yang sama, ruangannya sama, jadi tidak dipisahkan antara gedung atau kelas gitu ya. Gedung asrama tentunya dipisah antara putra dan putri, namun saat pembelajaran akademik di gedung sekolah tidak ada pemisahan tersebut. Dan apakah, ada proporsinya? Iya. Kami berusaha untuk membagi kelas-kelas, seheterogen mungkin. Jadi apabila, siswa berasal dari misalnya siswa yang berasal dari SMP X gitu ada 3 orang, maka kami akan memisahkan ketiganya di kelas yang berbeda, sebisa mungkin. Kemudian, karena jumlah di angkatan 1 ini jumlah siswa, eee anak laki-laki dan anak perempuan jumlahnya nyaris sama ini, 33 dan 34. Maka mereka dibagi sebisa mungkin juga sama rata untuk setiap kelas. Jadi komposisinya diusahakan sebaik mungkin, proporsional antara laki-laki dan perempuan, juga berdasarkan sebaran dari asal SMP maupun asal daerah. Nah, karena kami, menerima siswa dari, ujung barat sampai ujung timur gitu ya. Jadi untuk menjaga keberagaman supaya mereka tidak dari awal, ngegengnya itu-itu aja," gitu. Nah, itu kami berusaha menyebarkan mereka sebaik mungkin. Nah, apakah, mmm, menjawab pertanyaan untuk kelas dan asrama, apakah dibedakan bangunan atau ruangannya? Eee, saya kurang yakin dengan pertanyaan ini, maksudnya apakah mereka yang satu kelas terus kemudian satu ruang tidur gitu misalnya, satu kamar? Jawabannya tidak begitu. Jadi, karena pembagian untuk kamar tidur itu berdasarkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nita, berdasarkan pertimbangan kebiasaan, maka itu tidak ditentukan oleh apakah ruangan, kamar misalnya di ruang 102 maka itu dihuni oleh semua siswa kelas 10C misalnya, tidak demikian. Berbeda sistem antara pembagian, ruangan kelas dengan sistem, pembagian kamar di asrama. Untuk satu Ini ada angkatan pertanyaan lagi, Bu. Satu angkatan ada berapa siswa? Berapa jumlah kelasnya? Untuk kapasitas maksimal, kita ada 120 siswa dalam satu angkatan, dan satu angkatan ada berapa jumlah kelas saat ini GDA memiliki 4, homeroom ya, 4 kelas, jadi dibagi menjadi 10A, B, C, D. Jumlah siswa GDA saat ini 67, sehingga kisaran jumlah siswa di kelas adalah 16 dan 17. Ini sudah cukup menjawab ya, Kak Didi dan juga Kak Melodia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Purwaningsih. Mungkin sebagai gambaran tahun kemarin berapa jumlah siswa yang mendaftar?
Saya lagi kayaknya ya. Untuk angkatan tahun 2024-2025, ini karena seleksi angkatan pertama itu adalah seleksi nasional, Bu, maka yang mendaftar dari sistem akademik kader bangsa itu ada 11 ribuan pendaftar. Nah, dari 11 ribuan pendaftar, ini kemudian diseleksi melalui tahapan yang sama dengan yang akan dijalani oleh anak-anak di penerimaan sistem penerimaan murid baru di GDA ini. Ada seleksi berkas, seleksi rapor, terus kemudian ada ujian, TPA, ujian yang berkaitan dengan subjek dan potensi akademik, ujian wawancara, kemudian juga ada tes psikologi, ada tes kesehatan. Jadi levelnya jenis tesnya sama. Yang membedakan adalah memang di jumlah pertama itu tadi dari 11 ribu kemudian tersaring ke jumlah yang sekarang ada tersebar di 5 sekolah yang bergabung di Akademi Kader Bangsa. Dan untuk GDA, yang lolos dari saringan tersebut itu ada 66 orang dan di angkatan ini kami sudah ada 1 siswa melalui jalur mandiri. Dan ini yang akan kami buka pertama kali di selama bulan Oktober sampai November ini. Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya dari Ibu Purwaningsih. 11.000 pendaftar, ya itu semuanya Bu, untuk mendaftar ke sekolah yang ada di bawah naungan AKB. Itu adalah total. Angka yang fantastis ya Bu ya. 11.000 yang keterima hanya sekitar 187 siswa untuk 2 sekolah. Luar biasa sekali. Itu untuk jalur beasiswa ya Bu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita masih standby di sini. Nah, apakah di GDA ada kegiatan organisasi semacam OSIS? Sepertinya ini ranahnya Bu Lita ya. Silakan Ibu. Oh, saya harus meralat yang tadi saya sampaikan ya. Kapasitas untuk angkatan depan. Wah, saya sepertinya terlalu pesimis ini. Kapasitas untuk angkatan mulai angkatan kedua itu ada 10 kelas paralel dengan masing-masing 24 siswa sehingga total kami punya space cukup untuk 240 siswa, Ibu dan Bapak. Berkaitan dengan OSIS, oh tentu ada. Tidak seru SMA tanpa OSIS ya. Jadi di GDA OSIS pertama kami itu sudah di OSIS dan MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas kami dilantik bersamaan dengan upacara 17 Agustus. Gitu. Jadi ketika anak-anak masuk, terus kemudian mereka sudah ada, wah ini ada keinginan untuk berorganisasi, untuk menyampaikan aspirasi, maka mereka merancang sendiri nih, ada dimulai dari majelis perwakilan kelas, perwakilan tiap kelas kemudian berkumpul dan disahkan, kemudian mereka mengadakan pemilu ya, pemilihan umum. Nah, itu pemilihan umum pertama di GDA itu adalah memilih ketua OSIS. Jadi cukup seru sebetulnya karena mereka masuk Juli, tapi bulan Agustus sudah dilantik untuk Majelis Perwakilan Kelas dan OSIS-nya. Di GDA kami menyebutnya Class Representative Council untuk MPK dan Student Council untuk OSIS. Jadi ya, jawabannya ada organisasi. Apakah ada di luar OSIS? Nah, bentuknya klub yang lebih condong kepada memfasilitasi hobi atau kebutuhan untuk mengembangkan diri yang mungkin belum bisa tertampung di pilihan kokurikuler yang ada. Nah, namun semua dari kegiatan itu ada pendampingnya, baik pelatih yang didatangkan dari luar maupun guru pendamping yang anak-anak minta sendiri untuk didampingi oleh guru tersebut. Semoga sudah menjawab ya, Kak Namia Pratista. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Irfan, Ibu. Mohon dijelaskan singkat mengenai AKB, Akademi Kader Bangsa. Oke.
Oke, Akademi Kader Bangsa ini adalah jaringan ya, jaringan sekolah yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia atau YPKBI. Nah, AKB saat ini beranggotakan 5 sekolah, di antaranya yang saat ini ada di Kampus Pakem, Yogyakarta adalah Global Darussalam Academy dan Kemala Taruna Bayangkara. Itu yang bisa saya jelaskan secara singkat nih ya. Untuk angkatan kemarin yang mendaftar lewat jalur beasiswa berapa persen jumlahnya? 11 ribuan siswa yang mendaftar saat itu untuk AKB itu mendaftar untuk jalur beasiswa, Bu, Pak. Jadi, kalau ditanyakan berapa persen, ya nyaris 100% karena di GDA, eee, memang dari 66 dari 67 itu adalah yang masuk lewat seleksi nasional yang, didukung oleh beasiswa. Ya, terima kasih Bu Lita. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya kira ini cukup cocok untuk Bu Nita. Apakah ada target hafalan Al-Quran? Bu Nita, mungkin bisa bantu untuk jawab. Ibu Nita. Oh, saya rasa Bu Nita sedang ada gangguan mungkin ya Bu ya. Atau Bu Lita mau menjawab? Oke, saya bisa menjawabkan dan akan sangat bisa dikoreksi oleh Bu Laili juga ya, gitu. Siap Bu. Jadi kita, untuk, madrasah diniyah ini, eee, memang targetnya bukan untuk menghasilkan tahfiz-tahfidzoh ya, namun apabila siswa memiliki target sendiri untuk, hafalan Quran, maka tentu akan, kami dukung dengan senang hati dan itu akan didampingi oleh musyrif-musyrifahnya. Dan sekali lagi apabila ada target mohon sampaikan kepada kami, karena itulah yang akan menjadi, dasar dan masukan bagi kami untuk memberikan dukungan, dan pendampingan yang cocok gitu, yang pas dengan kebutuhannya. Siap. Kemudian, apakah GDA satu kampus dengan SMA Kemala untuk tahun pertama ini? Ya, SMA Kemala, saat ini siswanya sedang bersekolah di kampus Global Darussalam Academy. Ini ada satu pertanyaan lagi, saya kira sudah dijawab tadi ya Bu ya. Untuk biaya boarding trial nanti akan diinformasikan melalui Instagram dan sosial media oleh sosial media Global Darussalam Academy. Jadi bisa diikuti secara langsung ya Bu ya. Secara berkala nanti bisa dicek terus untuk biayanya berapa dan kemudian update programnya seperti apa. Baik, saya kira pertanyaan sudah cukup dan waktu sudah menunjukkan jam 20.49 Ibu. 11 menit lagi kita jam 9. Saya rasa sudah cukup ya Bu, kita akhiri sesi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, saya izin mengingatkan kembali, untuk SMA Global Darussalam Academy saat ini kami membuka kampus visit yang akan diadakan setiap weekend, hari Sabtu dan Minggu. Jadi bagi teman-teman, Ibu Bapak sekalian yang berkenan hadir, langsung berkunjung ke kampus SMA Global Darussalam Academy, bisa mengisi form yang sudah dikirimkan admin tadi di kolom chat. Mungkin teman-teman admin bisa bantu lagi untuk dikirimkan. Kemudian untuk info-info lanjutannya jangan khawatir teman-teman karena webinar session ini tidak hanya dibuka sekali pada malam hari ini, namun kita akan hadir beberapa kali di waktu yang akan datang. Jadi bisa mengikuti Instagram SMA Global Darussalam Academy atau sosial media lainnya untuk tetap update tentang informasi-informasi terkait admission dari SMA Global Darussalam Academy. Kemudian yang dinanti-nantikan para penonton semuanya tadi terkait boarding trial yang akan diadakan pada bulan Desember nanti, itu akan diinformasikan juga melalui Instagram dan juga sosial media Global Darussalam Academy lainnya. Jadi teman-teman sangat dihimbau sekali untuk mengikuti Instagram dan juga sosial media SMA Global Darussalam Academy agar tidak tertinggal info-info menarik lainnya. Baik, saya kira cukup Ibu Lita dan Ibu Nita. Terima kasih banyak atas pemaparan pada malam hari ini. Saya MC. Sebelum
Oh ya, ternyata malam hari ini banyak sekali para petinggi kita spesial dari SMA Global Leaders Academy, termasuk ada Pak Rais juga sebagai Deputy Head of School SMA Global Leaders Academy juga yang ikut menjawab pertanyaan di chat. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini, mungkin izin untuk berfoto terlebih dahulu ya Ibu. Ya teman-teman yang bisa on cam, bisa dipersilakan untuk on cam, biar terlihat ramai ya. Saya izin untuk take capture. Oke, untuk slide pertama. Jika teman-teman tidak berhalangan untuk membuka on cam, boleh dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Siap, saya capture ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide terakhir, saya izin capture. 1, 2, 3. Baik, tidak terasa sudah jam 20.52. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman semuanya sudah berkenan hadir mengikuti sesi sharing pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali secara langsung melalui kampus visit maupun program-program GDA lainnya. Baik, saya Laili, mohon maaf atas segala hal kendala-kendala yang sudah terjadi selama acara webinar. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman dan Ibu Bapak semuanya. Selamat malam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Laili, kasih. terima kasih Ibu Bapak dan anak-anakku. Terima kasih Bu Bapak sekalian. Izin saya akhiri Zoom meeting malam hari ini.